Aku Anu, dan aku benci radikalisme. Paham radikalisme di Indonesia saat ini sudah mulai cukup mempengaruhi masyarakat Indonesia. Meskipun jumlahnya tidak banyak, namun hal demikian juga harus segera diantisipasi dan dicegah agar paham radikalisme tersebut tidak cepat menyebar luas ke seluruh masyarakat dan rakyat Indonesia. Paham radikalisme sendiri bisa menyerang atau mempengaruhi seseorang dikarenakan ia merasa tidak nyaman dengan situasi dan kondisi yang ia rasakan saat ini. Seperti dengan tidak nyamannya dengan situasi negara dan demokrasi yang ada di dalamnya yang tidak berpihak kepada kehidupannya. Kemudian dengan adanya peristiwa itu, ia mencari ideologi yang termasuk ideologi radikalisme yang dikarenakan ketidaktahuan dan kurang kesadaran bahwa seseorang tersebut telah masuk ke dalam ajaran atau paham radikalisme. Alasan seseorang menjadi radikal yaitu biasanya karena kepentingan personal dan ideologi finansial. Kelompok radikal ini menyebarluaskan dengan menebar janji-janji untuk meningkatkan ekonomi mereka yang akan mencukupi seseorang dan juga propaganda, baik secara politik yang menarik untuk orang tersebut tertarik. Tidak hanya itu, faktor-faktor penyebab paham radikalisme bisa menyerang seseorang dikarenakan beberapa faktor. Yang pertama ialah faktor pemikiran radikalisme dapat berkembang dengan adanya pemikiran di mana segala sesuatu harus dikembalikan ke agama, walaupun dengan cara yang kaku dan juga menggunakan cara kekerasan. Yang kedua, dari ekonomi. Masalah ekonomi juga berperan membuat paham radikalisme muncul di berbagai negara. Sudah menjadi kodrat manusia untuk bertahan hidup. Dan ketiga, terdesak karena masalah ekonomi, maka manusia dapat melakukan apa saja, termasuk meneror manusia lainnya. Yang ketiga, faktor politik. Adanya pemikiran sebagian masyarakat di mana seorang pemimpin negara hanya dapat berpihak pada pihak tertentu yang mengakibatkan munculnya kelompok-kelompok masyarakat yang terlihat ingin menegakkan keadilan. Kelompok-kelompok tersebut juga biasa dari kelompok sosial, agama, politik, dan lain-lain. Alih-alih menegakkan keadilan, kelompok-kelompok ini seringkali justru memperparah keadaan. Yang keempat, dari sosial. Masih erat hubungannya dengan faktor ekonomi. Sebagian masyarakat ekonomi lemah umumnya berpikiran sempit sehingga mudah percaya kepada tokoh-tokoh yang radikal karena dianggap membawa perubahan yang drastis pada hidup mereka. Yang kelima, faktor psikologis. Peristiwa pahit dalam hidup seseorang juga dapat menjadi faktor utama penyebab radikalisme, di mana masalah ekonomi, keluarga, percintaan, rasa dendam, benci. Semua ini berpotensi membuat seseorang tersebut menjadi radikal. Yang keenam, faktor pendidikan. Faktor pendidikan sendiri salah satu faktor penyebab munculnya radikal di berbagai tempat, khususnya pendidikan agama. Dari tenaga pendidik sendiri yang memberikan ajaran tentang cara yang salah dapat menimbulkan radikalisme dalam diri seseorang. Paham radikalisme dan terorisme merupakan suatu yang dapat merugikan seseorang, baik bangsa maupun negara, terutama di Indonesia sendiri. Untuk itu perlu adanya strategi agar seseorang tidak mudah terkena paham radikalisme dan terorisme, agar tercegah dari paham-paham yang menyesatkan seseorang.